Sini roh hamadi hamudo hoda menasia debata mata dohusin anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mengherankan jika di luar komunitas gereja ada banyak manusia licik yang memperdaya orang lemah dan mencari keuntungan dari orang-orang yang tak berdaya. Namun fakta juga membuktikan bahwa hal yang sama juga terjadi dalam komunitas gereja dan dilakukan oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Begitu banyak kemunafikan dan kepura-puraan di dalam komunitas dan kumpulan yang menamakan diri umat Tuhan. Dari penampilan terlihat begitu rohani dan mencintai Tuhan, tetapi pada kenyataannya hati mereka penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Kejadian seperti ini tidak jauh berbeda dengan umat Israel, umat pilihan Tuhan di masa Yeremia. Yeremia menuliskan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Kemudian Tuhan melalui perantaraan Nabi Yeremia menyampaikan bahwa Ia akan menghukum mereka yang licik dan jahat. Di mata Tuhan, hanya hukuman yang pantas bagi manusia licik. Dikatakan dalam ayat 10 di pasal 19. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika manusia bisa dengan kelicikannya menipu orang lain dan dirinya sendiri, Tuhan tidak sama dengan manusia. Ia menyelidiki setiap hati. Ia mengetahui segala seluk-beluk kelicikan dan kebobrokan hati manusia. Sebelum manusia berencana dan bertindak, ia sudah mengetahui motif dan keinginannya. Tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan, karena tidak ada rahasia manusia yang tidak diketahuinya. Segala sesuatu terbuka lebar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika firman Allah dengan setia diberitakan dari mimbar, berapa banyakkah umat Kristen yang datang dengan kesungguhan dan hati yang hancur dan remuk untuk bertobat dan berkomitmen meninggalkan jalan hidupnya yang munafik dan penuh kelicikan? Berapa banyaklah yang sungguh-sungguh mendedikasikan diri untuk memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan? Fakta nyata, kehidupan mereka yang mengklaim sebagai orang Kristen dan datang beribadah setiap minggu tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat Israel di masa pelayanan Nabi Yeremia. Secara ritual keagamaan mereka berpenampilan saleh, datang beribadah ke gereja, membaca Alkitab. Ketika diminta dari mimbar,
berpenampilan mempesona karena memiliki pakaian khusus untuk beribadah pada hari minggunya. Namun, banyak yang hanya formalitas dan rutinitas. Hati mereka justru jauh dari Tuhan. Hal ini terbukti ketika firman Tuhan diberitakan. Betapa banyaknya jemaat yang tertidur, atau jikalau tidak tertidur, mereka sibuk membuka telepon selulernya, menjawab WhatsApp, SMS, dan yang lainnya, membuka YouTube, membuka Facebook, dan yang lain. Seperti inilah tipe umat Kristen yang datang beribadah ke gereja di masa yang sekarang masih banyak. Saudaraku yang kekasih, inikah perilaku yang mengerikan? Inilah perilaku yang mengerikan. Rasa hormat kita kepada Tuhan dalam ibadah hilang dan merasa lebih berkonsentrasi mendengarkan ceramah politik ketimbang mendengarkan firman Tuhan. Meskipun demikian, mereka masih merasa sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan. Selidikilah firman Tuhan dengan seksama. Engkau tidak akan menemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa orang percaya mengabaikan dan mengesampingkan pengajaran dan pendengaran firman Tuhan. Justru sebaliknya, orang percaya harus senantiasa merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Umat percaya tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, meskipun banyak orang yang mengklaim sebagai orang percaya, tetapi pada kenyataannya klaim itu tidak sejalan dengan kehidupan kerohaniannya. Rasa kegirangan untuk mendengarkan dan mempelajari firman Allah dan kehendaknya sungguh tidak terlihat sama sekali. Mereka tidak memiliki pikiran Kristus, tetapi pikiran duniawi. Meski tubuh mereka hadir di dalam rumah Tuhan dan beribadah, tetapi pikiran mereka mengembara kemana-mana dan menyusun rencana-rencana duniawi yang akan dikerjakan secepatnya sepulang ibadah. Firman Tuhan dikumandangkan dari mimbar tidak pernah masuk ke dalam hati mereka karena hatinya sudah mengeras seperti batu. Betapa bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Saudara yang kekasih, Paulus dengan yakin bahwa ia bersama dengan tim sepelayannya memiliki pikiran Kristus karena mereka hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka memberi hati mereka untuk Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta mengaplikasikannya. Bagi mereka, tidak ada yang lebih berharga daripada mendengarkan firman Tuhan karena firman itu memberi hidup dan menuntun mereka untuk hidup dalam benar di hadapan Tuhan. Namun, umat Kristen sekarang lebih banyak yang memikirkan bagaimana menjadi kaya dan bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tak terkecuali orang-orang yang melayani sepenuh waktu di rumah Tuhan sebagai hamba Tuhan dan gembala jemaat mengorbankan pelayanan mereka demi mendapatkan uang. Mereka melakukan bisnis secara diam-diam maupun yang terbuka. Pelayanan mimbar diabaikan dan penggembalaan jemaat dilupakan. Kebanyakan waktu dihabiskan untuk mengumpulkan uang demi memenuhi keinginan duniawi dan keluarganya. Sekalipun ada teguran dari firman Allah bahwa apa yang diperbuat bertentangan dengan kehendak Tuhan, mereka tidak mengacuhkannya karena mereka lebih mencintai dunia daripada Tuhan dan firman-Nya. Mereka hanya ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. Saudara yang kekasih, hari ini Tuhan berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Bisakah manusia bersembunyi dari Tuhan? Bisakah manusia berpura-pura di hadapan Tuhan dengan membawa persembahan, membawa perpuluhan, membawa korban-korban ke gereja seakan-akan uang yang didapatkan merupakan hasil jerih payahnya sesuai dengan firman Allah? Manusia tidak bisa menipu Tuhan, tapi manusia selalu mencoba melakukan itu. Ia tidak bisa menipu Tuhan, tetapi menipu dirinya sendiri oleh karena kelicikan hatinya. Saatnya akan tiba. Tuhan akan meremukkan kecongkakan
dan menghancurkan kelicikannya dengan penghukuman yang setimpal. Tuhan tidak akan tinggal diam dan membiarkan manusia memperlakukannya sesuka hati. Betapa banyaknya sekarang gereja, seperti gereja-gereja di Efesus dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di mana mereka hanya melakukan formalitas belaka, tetapi tidak mencintai Tuhan dan tidak memiliki keinginan untuk mentaati Tuhan. Gereja sedemikian sudah ditinggalkan Tuhan, jemaatnya masih tetap beribadah dan berkumpul setiap hari Minggu, tetapi karena jemaat tidak mengindahkan nasihat dan ajaran firman Tuhan, Tuhan meninggalkan gereja itu, sama seperti gereja di Efesus. Saatnya akan tiba. Kebenaran firman Allah tidak diberitakan lagi di gereja itu, meskipun gedung dan jemaat gereja masih utuh. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena ketidakhadiran pertobatan dalam hati jemaat. Ingatlah selalu bahwa tidak ada kesucian dan kekudusan selain dari Roh Kudus Allah yang bekerja di dalam hati orang percaya. Selagi manusia masih hidup dalam tabiat alami dan keturunan Adam, hati mereka penuh dengan kelicikan dan kebobrokan. Hari demi hari hidup mereka diselimuti dengan kemunafikan, dan itu merupakan kebencian di hadapan Allah. Meskipun hati manusia begitu licik, tetapi kelicikan itu tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan menyelidiki hati dan pikiran manusia. Ia tahu segala sesuatu, dan tak seorang pun yang bisa memperdaya Tuhan. Jika ada orang yang berlagak pintar dengan pikirannya ingin membodohi Tuhan, itu juga kelicikan hati yang sedang menipunya. Terkecuali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pengampunannya, ia akan binasa dan dihancurkan oleh kelicikannya. Tuhan akan menghukum orang-orang munafik. Dalam Wahyu 2 ayat 23 dikatakan, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Saudaraku yang kekasih, sebelum pembalasan Tuhan terjadi, itulah saatnya untuk kita bertobat dan kembali mendedikasikan diri untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Pertobatan yang menyadari kelicikan hatinya akan meminta kepada Tuhan yang selalu mengingatnya, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Sudahkah engkau meminta Tuhan menyelidiki hatimu? Perhatikanlah nasihat ini dalam Mazmur 7 ayat 10. "Biarlah berakhir kejahatan orang-orang fasik, tetapi teguhkanlah orang-orang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil." Jangan menikmati kelicikan hatimu, karena penghakiman akan datang. Selagi masih ada waktu dan selagi belum terlambat, bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan. Ia mengetahui dosa-dosa, kelicikan, kebobrokan hatimu, dan ia menginginkan kamu meninggalkan jalan dosa dan engkau perbuat dan berpaling kepada Kristus, juru selamat manusia, satu-satunya penyelamat manusia. Dikatakan dalam Yeremia 32 ayat 19, "Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya." Saudara yang kekasih, jika engkau tidak mengindahkan firman Tuhan, engkau akan menerima upah yang setimpal dari perbuatanmu. Ia akan menghukumku, ia akan menghukummu ketika kita tidak mau bertobat. Dan dalam hidup ini, juga pada hari penghakiman nanti, Tuhan menyelidiki hati. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.